Di dalam Matius pasal 5 ayat 48 mengatakan demikian. Yuk kita baca. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapakmu yang di sorga adalah sempurna. Sekali lagi, 2, 3. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapakmu yang di sorga adalah sempurna. Nah, jadi ayat yang barusan kita baca ini sangat jelas dan tegas mengatakan kepada kita bahwa Tuhan menghendaki saya dan saudara sempurna sama seperti Dia yang adalah sempurna. Pertanyaannya adalah, bisakah kita manusia yang penuh dengan segala keterbatasannya? Bisakah kita manusia yang penuh dengan segala kekurangannya? Bisakah kita manusia yang penuh dengan segala kelemahannya itu sempurna? Dari sisi logika manusia atau secara manusia, ini memang mustahil. Ini memang tidak mungkin bisa kita capai. Tetapi ingat, kalau Tuhan dalam firman-Nya sudah mengatakan hendaklah kamu sempurna, maka kesempurnaan itu sudah barang tentu bisa kita capai. Katakan amin. Karena itu jangan berkata dan sering berkata, aku manusia kurang, aku manusia lemah, aku manusia yang penuh dengan keterbatasan. Sehingga kita lalu percaya kepada takdir, percaya kepada nasib, karena kita sudah membentengi pikiran kita sudah membangun tembok pada pikiran kita bahwa kita terbatas, bahwa kita kurang, bahwa kita lemah. Ya. Sedangkan firman Tuhan mengatakan, hendaklah kamu sempurna. Sekalipun ini mustahil, tetapi dengan apa yang Tuhan mau kepada kita, kalau kita ingin sempurna seperti yang Tuhan kehendaki, maka saya percaya kita bisa sampai ke sana. Katakan amin. Jadi untuk menuju kepada kesempurnaan itu, maka kita harus apa? Siap dan bersedia menjalani prosesnya. Disinilah kadang-kadang kita manusia sulit untuk menjalaninya. Ya. Sebab tanpa kebersediaan kita menjalani proses menuju kepada kesempurnaan itu, kita tidak akan pernah sampai kepada kesempurnaan sebagaimana yang Tuhan maksudkan tadi. Jadi untuk menuju kepada kesempurnaan itu, maka kita harus menjalani prosesnya. Jadi 4 proses hidup yang harus kita jalani agar kita bisa menuju kepada kesempurnaan sebagaimana yang Tuhan maksudkan di dalam firman-Nya tadi. Ya, proses pertama, coba klik. Nah, dengar baik-baik. Proses pertama, ya, kita harus perbaiki hidup keberagamaan kita. Ya, perbaiki hidup keberagamaan kita. Ya, jadi ingat titik dasar keberagamaan kita berpusat pada siapa? Pada Yesus Kristus. Ya. Jadi jangan sampai setelah kita menjadi orang Kristen, kita tidak memiliki pijakan iman yang benar. Jangan lagi ada Tuhan lain, juru selamat lain di luar Yesus. Karena titik dasar daripada keberimanan kita, titik dasar daripada keberagaman kita sebagai orang Kristen adalah Yesus Kristus. Ya. Di luar Yesus, di luar Kristus, sekalipun kita sudah beragama Kristen, kita sebetulnya bukan Kristen. Kita bukan Kristen. Karena itu kita harus memiliki titik dasar keberagaman yang benar dulu. Karena ini sangat fundamental. Ini sangat mendasar. Ya. Jangan lagi kita memiliki sebuah keyakinan yang campur aduk dalam kekristenan. Jadi pusat iman kita hanya satu, tertuju kepada Yesus Kristus yang telah menyelesaikan karya agungnya di atas
kayu salib untuk menebus dosa umat manusia. Jadi kalau hari-hari ini kita masih memiliki cabang-cabang lain daripada keberimanan kita, hati-hati saudara. Kita tidak akan sampai kepada apa yang Bapak di surga maksudkan tadi. Kita sedang diproses menuju kepada kesempurnaan. Karena visi daripada gereja Bethel Indonesia adalah menjadi serupa dengan Yesus. Jadi kalau kita ingin menjadi serupa dengan Yesus, maka kita harus memiliki titik dasar keimanan yang benar, yaitu hanya kepada Yesus Kristus. Karena di luar Yesus tidak ada keselamatan. Di luar Yesus surga tertutup buat kita. Kemudian selain kita memiliki titik dasar keberagaman kita yang berpusat kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat dan Tuhan, maka dari titik dasar ini kita tunjukkan sikap bakti kita kepada siapa? Kepada ketuhanan Yesus. Ya, kepada ketuhanan Yesus. Dengan kita menunjukkan hormat kita, pujian kita, sanjungan kita, idola kita ngefans dengan Yesus. Karena dia, selain dia juru selamat yang telah menyelamatkan kita, dia juga harus dipertuanagungkan, harus disembah, harus disanjung, harus dipatuhi, harus dihormati, dan nyatakan sikap bakti kita. Bagaimana kita menyatakan sikap bakti kita kepada Tuhan Yesus? Ya, dengan ibadah kita. Amin. Dengan ibadah kita. Karena itu sebagai orang yang sudah memiliki titik dasar iman kepada Yesus Kristus, jangan bolong dalam hal beribadah. Katakan amin. Ya. Karena ibadah itu sangat bermanfaat bagi hidup ini. 1 Timotius pasal 4 ayat 8 mengatakan, latihan badani terbatas mudahnya, tetapi ibadah itu bermanfaat baik untuk hidup yang sekarang kita jalani maupun untuk hidup yang akan datang. Jadi manfaat ibadah itu sangat banyak, saudara-saudara. Ya, selain kita menunjukkan rasa ketaatan kita, sikap bakti kita, penyanjungan kita kepada Tuhan Yesus, juga ibadah itu sebagai benteng dari hidup kita. Ketika kita sedang menjalani kesementaraan dunia ini, supaya kita tidak mudah gampang tergoda oleh nikmatnya dunia ini yang menyeret kita ke dalam kubangan dosa yang pada akhirnya membinasakan kita dalam hukuman kekal. Jadi tanpa kita sadari, ketika kita menghadiri ibadah, kita kembali membangun pagar perlindungan buat diri kita. Katakan amin. Ya, pagar perlindungan. Karena ketika kita mendengarkan khotbah, kita sedang dipagar. Ketika kita meresponi firman Tuhan, kita sedang memagari diri kita untuk tidak mudah tergerus oleh pengaruh dunia ini yang akan menarik mundur kita dari dasar iman kita kepada Yesus, yang pada akhirnya membawa kita, menyeret kita kepada kebinasaan kekal. Ya, jadi jalani proses yang pertama ini agar kita bisa sampai kepada kesempurnaan sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Ya, perbaiki hidup keberagaman kita. Ya, jangan kalah dengan saudara yang di seberang. Saudara yang di seberang aja yang tidak begitu pasti keselamatan. Mereka intens beribadah, sholat 5 waktu. Jumat mereka sholat berjemaah. Ya, jangan kalah. Kita harus lebih sungguh lagi. Amin. Karena kita memiliki kepastian keselamatan. Jadi nyatakan hidup keberagaman kita dengan memiliki keimanan yang teguh dalam Yesus Kristus dan tunjukkan sikap bakti kita kepadanya sebagai wujud daripada ketaatan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Proses yang kedua, perbaiki kehidupan sosial kita. Karena di sini letak kelemahan orang-orang Kristen.
banyak pekerja gereja, banyak majelis gereja. Yang di gereja dia begitu seperti malaikat, tetapi dia gontok-gontokan dengan orang-orang terdekatnya. Di tetangganya saja mereka tidak pernah mau berdamai. Ada yang tidak teguran dengan tetangga kiri kanan. Nah, bagaimana kita mewujudkan sikap hidup Kristus pada diri kita kalau hubungan sosial kita dengan sesama manusia itu rusak? Bagaimana kita bisa menjadi garam dan terang dunia? Bagaimana kita menjadi saksi Kristus? Hati-hati saudara-saudara. Karena itu jika ada hubungan sosial kita yang rusak, yang bermasalah, apalagi diunggah di Facebook, waduh, mengerikan saudara-saudara, mengerikan. Ya. Jadi hari ini jika ada di antara kita yang memiliki hubungan sosial yang rusak, perbaiki. Amin. Karena itu sebagai wujud daripada tanggung jawab iman kita kepada Yesus. Ya. Sebab kalau kita sudah mengaku sebagai pengikut Kristus tapi memiliki hubungan yang rusak dengan banyak orang, itu bukti bahwa kita penuh dengan kepalsuan dalam keberagamaan kita. Sama seperti kita orang munafik. Dan orang munafik tidak layak masuk dalam kerajaan surga. Jadi hati-hati Bapak Ibu Saudara. Karena kalau kita belum memiliki kehidupan sosial yang baik, kita melanggar daripada firman Tuhan yang terdapat dalam Matius pasal 5 ayat 13 sampai dengan ayat 16, yaitu kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkan di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Nah, artinya di sini berbicara tentang bagaimana kita memposisikan diri kita hidup di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah lingkungan kita. Sudahkah kita berfungsi, berperan sebagai garam dan sebagai terang? Sebagai garam artinya fungsi kita mengawetkan, mencegah kebusukan. Kita beli asam kandis kering saja, saudara. Kalau asam kandis yang kita beli sama penjual yang sudah kering, jika kita mau awet asam kandis itu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, ya, maka asam kandis itu kita masukkan ke dalam toples, harus kita beri garam dulu, dia akan diguncang-guncang, maka asam kandis itu tetap awet, saudara. Jadi fungsi garam yang pertama adalah mengawetkan, mencegah kebusukan. Nah, Yesus berkata kepada kita, orang yang sudah percaya kepadanya, hendaklah kamu menjadi garam dunia, mengawetkan, mencegah hal-hal yang jahat. Jangan kita menjadi sumber kejahatan, jangan kita menjadi sumber keburukan, jangan kita menjadi sumber yang membuat onar bagi lingkungan kita. Kita harus menjadi garam, kita harus menjadi garam. Terang artinya bagaimana kita bisa menyaksikan Yesus kepada orang lain, yaitu lewat perilaku hidup kita. Dan jika perilaku hidup kita sudah sejalan dengan kehidupan Yesus, maka Bapa di surga akan dimuliakan dalam diri kita. Tanpa kita sadari, kita sedang diproses menuju kepada kesempurnaan dengan langkah kedua tadi, yaitu kita memiliki kehidupan sosial yang baik. Haleluya. Haleluya. Karena itu saya ingin menyampaikan kepada kita, apalagi dalam satu gereja, kita ini tidak terlalu banyak. Ya, jangan sampai kita yang keluarga kecil ini, GBI Horsos keluarga, GBI Horsos yang kecil ini, jangan sampai di antara kita tidak saling teguran.
Amin. Jangan sampai di antara kita saling benci, saling dendam, saling iri. Kita di satu keluarga. Amin. Bagaimana kita bisa menjadi berkat kalau di dalam kita terjadi pemusuhan? Seperti kemarin ketika kita habis acara ulta, saya agak sedikit merasa resah karena ada bau busuk menyengat. Saya tanya ibu, jangan-jangan ada usus ayam di kantong ini? Ibu, tidak ada katanya. Itu semua sampah-sampah sayuran yang dikumpulkan nanti akan saya bawa ke kebun jadi pupuk gitu Pak. Saya percayalah, tapi saya sudah menduga feeling saya jangan-jangan ada usus ayam yang dibawa di kantong itu. Udahlah, saya bungkuslah bagus-bagus, berlapis-lapis saya bungkuskan, saya masukkan ke mobil. Walaupun ketika saya mendarik mobil pergi ke kebun, wah, bau menyengat itu busuk. Ternyata sampai di kebun saya buka, saya taburkan untuk jadi pupuk. Ternyata usus ayam yang sudah ada kotoran-kotoran hitamnya. Ini sumber biang bau pikir saya kan. Kenapa ya kan? Jadi kalau ada pembusukan, itu sangat-sangat meresahkan orang yang ada di sekitar kita. Karena itu sebagai orang Kristen, cegah kebusukan itu. Amin. Amin. Jadi saya ulangi lagi, jangan sampai kita ini keluarga kecil, jemaat GBI Hosoho, ya, ada yang bermasalah, tidak saling tegur, tidak saling sapa. Ya, saya berharap kita ini menjalin hubungan yang baik, karena kita di satu keluarga. Amin. Dengan demikian kita bisa menjadi garam dan terang bagi. Amin. Haleluya. Jangan lihat kawan kita berhasil kita jadi iri, tapi kita bersyukur dia berhasil, dia sukses. Karena kesuksesan dia adalah kebanggaan kita. Amin. Keberhasilan dia adalah juga sukacita kita. Amin. Begitu kita menyikapi. Jangan dia berhasil, mungkin gara-gara ini, itu dan lain sebagainya. Tidak perlu ini, saudara. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya, jadi perbaiki hubungan sosial kita. Kemudian kita lanjut kepada yang ketiga, untuk menuju kepada kesempurnaan, sebagaimana firman Tuhan tadi mengatakan, hendak kamu sempurna sama seperti Bapamu yang ada sempurna. Maka proses ketiga harus juga kita jalani, yaitu dengan meningkatkan perbuatan amal baik kita. Amal baik kita perlu kita tingkatkan. Amal baik kita yang pertama yang harus kita perlihatkan pertama kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah rela berkorban nyawanya sendiri, ya, mati di kayu salib hanya demi untuk menebus kita. Jadi sebagai ungkapan rasa bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku, dengan apakah ku balas? Apa tadi? Anugerah-Mu yang ajaib, biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu dengan perbuatan amal yang baik. Amin. Ya, pertama kepada Tuhan. Pengorbanan kita kepada Tuhan, ya. Pengorbanan kita kepada pekerjaan Tuhan, yaitu gereja, harus kita tunjukkan. Nah, kenapa saya diprotes oleh rekan gembala sidang sesama GBI? Tanya ibu, itu sudah tidak alkitabiah apa? Apa yang diprotes? Lihat kita tidak lagi pakai kantong kolektif. Jadi kita sudah siapkan kotak persembahan di belakang kita. Ya. Matikan HP-nya. Ya. Lalu kita tidak lagi mengintimidasi jemaat, sebab saya sudah terlalu banyak melihat gereja. Ya, ketika saya berkunjung ke gereja, hampir kotaknya ini hampir penuh mimbar dengan kotak. Ya. Persembahan A, persembahan B, persembahan C, persembahan D, E, F, G, dan belum lagi kantong kolektif beredar 2 kali.
Setiap ibadah 2 kantong kolektif. Ya. Ya, 2 kali. Ya. 1 bersama untuk A, 1 bersama untuk B. Ya. Dan saya ingin menghilangkan kesan bahwa gereja ini bukan mata duitan. Maka kami ingin memperlihatkan kepada dunia bahwa kami bukanlah seperti yang dituduhkan oleh pengkhotbah di YouTube bahwa pendeta mencuri uang Tuhan, merampok uang Tuhan. Tidak, sudah. Jujur saya katakan, ya, sekalipun kita ada persembahan di depan kita, ya, mau saya katakan secara jujur, kalau kami hanya mengandalkan persembahan tidak hidup, saudara, ya, tidak hidup, kami tidak bisa hidup dari persembahan itu. Kami melihat bagaimana Tuhan itu berjanji untuk memelihara kami sebagai pelayan. Ini yang kami sangat pegang, saudara. Tetapi ya, Tuhan berkata, jika kita menunjukkan sikap bakti kita kepadanya dengan kebersihan kita, menjalani proses ketiga untuk menuju kepada kesempurnaan, maka perbuatan amal ini harus kita tingkatkan, harus kita perhatikan. Ya. Jangan kita pelit kepada Tuhan. Katakan amin. Jangan pelit kepada Tuhan. Ya, sekalipun kita tidak pakai kantong kolektif, dengan segala kesadaran kita, dengan segala kerelaan kita, dengan segala keikhlasan kita beri kepada Tuhan. Amin. Karena ada yang pernah protes, katanya tidak mau ibadah dengan doa. Kan dulu pernah kita berdoa begini, yang mana berbanyak akan menuai banyak, yang mana bersedikit akan menuai sedikit. Kenapa kami sadar berdoa lagi seperti itu? Hanya menuntut kerelaan dan ikhlas kita untuk memberi kepada Tuhan, bukan kepada kami, tapi kepada Tuhan dan kerajaan Tuhan. Katakan amin. Sebab jelas janji Tuhan kepada kita, jika kita memberi kepada Tuhan dengan keikhlasan, dengan rasa syukur kita, sukacita kita, pasti persembahan saudara akan diperhitungkan oleh Tuhan. Amin. Itu janji Tuhan kepada kita. Ya. Lalu perbuatan amal baik kita selain kepada Tuhan, kepada gereja di mana kita beribadah, juga kepada sesama manusia. Sesama manusia, jangan pelit. Ya. Saya dengar ada hamba Tuhan yang saya kenal. Padahal dia lumayan punya duit. Ketika saudaranya sakit di luar pulau Kalimantan, padahal dia baru jual rumah, harganya sampai hampir dekat 50 juta, beli kebun sana sini, menurut berita. Tapi ketika saudaranya sakit di luar pulau, dia rebut dengan saudara-saudara di kampung jual tanah warisan untuk biaya dia menjenguk saudaranya. Nah, saya mengambil kesimpulan ini adalah bentuk daripada orang yang belum berani meningkatkan perbuatan amal. Jangankan kepada sesama manusia yang tidak ada hubungan darah, kepada saudara kandung pun dia tidak bersedia untuk berkorban. Bayangkan saudara, bagaimana? Ya. Jadi di sini firman Tuhan mengajarkan kepada kita, jangan jadi orang Kristen pedit atau pelit, saudara. Itu berbahaya. Itu berbahaya. Kita harus rela dengan segala keikhlasan berbagi dengan saudara-saudara kita yang membutuhkan. Itu yang Tuhan mau, perbuatan amal kita kepada Tuhan dan kepada sesama sebagai bentuk daripada proses kita sedang menuju kepada kesempurnaan seperti yang Tuhan kehendaki kepada kita. Lalu proses yang keempat yang harus kita jalani untuk menuju kepada kesempurnaan adalah kerelaan kita untuk pikul salib Kristus. Yesus berkata dalam Matius pasal 16 ayat 24, dia berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Jadi orang Kristen memang
harus siap pikul salib. Kan banyak nih cara setan untuk menarik kita agar kita tidak mau pikul salib. Ketika kita mulai ikut Yesus, ketika mulai kita mau setia kepada Tuhan, komitmen kita sudah mulai kita tingkatkan, ikut sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kita dicobai, diuji. Lalu kita berkata, nah, dulu sebelum aku ke gereja, sebelum aku mau sungguh-sungguh dengan Tuhan, tidak pernah aku mengalami hal seperti ini yang tidak ku kehendaki, yang menyakitkan aku. Tanpa kita sadari, kita dalam pengiringan kita akan Yesus, kita tidak bersedia pikul salib. Apalagi itu kalau terjadi karena kesalahan kita. Pikul salib ini terjadi bukan karena salah kita, tapi kita yang menanggungnya. Pikul salib bukan karena perbuatan kita, tapi kita yang menjadi kambing hitamnya, menjadi tamennya, sudah. Seperti contoh orang pikul salib, siapa dia? Yusuf Roni. Gara-gara dia percaya Yesus, tanpa diadili, tanpa disidang, langsung dimasukkan ke penjara. Lalu ketika dia di penjara, Yusuf Roni tawari rumah yang bagus, pasal hidup yang mewah, jika dia mau kembali berpaling dari Tuhan Yesus ke agamanya yang lama. Tapi Yusuf Roni berkata, apapun yang terjadi, sekalipun aku harus hidup apa adanya, aku tidak mau berpaling dari keimananku kepada Yesus. Yusuf Roni, ya. Dan dia percaya Yesus pasti akan menolongnya. Dan sampai sekarang Pak Yusuf Roni masih tetap eksis sebagai pendeta. Dia tidak tergiur dengan tawaran dunia. Nah, ini salah satu contoh orang pikul salib. Ya, kalau jangan lagi kita berkata, Pak, ketika aku sungguh-sungguh ke gereja, Pak, banyak sekali masalah yang kuhadapi. Dulu tidak begini. Jadi ingat, setan memang berusaha untuk menggocok kita, untuk menghalangi kita sampai kepada kesempurnaan seperti Kristus, karena surga sedang terbuka lebar untuk menanti kita. Kalau kita berhenti di tengah jalan, gara-gara kita tidak sanggup menjalani proses tadi, maka kita tidak sampai kepada perjalanan iman yang menyelamatkan kita. Jadi hari ini kepada kita semua, mari, kalau firman Tuhan mengatakan, hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna, maka kesempurnaan itu bisa kita peroleh dengan kebersihan kita menjalani prosesnya tadi. Yaitu pertama, kita harus perbaiki hidup keberagaman kita. Yang kedua, perbaiki hubungan sosial kita. Yang ketiga, tingkatkan amal baik kita, baik kepada Tuhan maupun kepada sesama. Lalu kerelaan kita pikul salib. Dengan demikian, saya percaya kita sekarang sedang dalam proses menuju kepada kesempurnaan. Memang sekarang kita belum sempurna, tapi kita sedang berproses menuju kepada kesempurnaan itu. Kapan kita mendapatkan predikat sempurna? Ketika kita setia menjalani proses itu, sampai kita tutup mata, ada salah, kita mendapatkan kesempurnaan. Ya, ketika tutup mata, kita bertemu dengan Yesus. Sempurna sudah kita. Amin. Jadi mari jalani proses ini. Percayalah, kita bisa. Karena firman Tuhan mengatakan, hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Berarti kesempurnaan bisa kita peroleh. Dengan demikian, maka kita sudah menjalani hidup kekristenan kita sesuai dengan visi dan misi gereja kita, Gereja Bethel Indonesia, yaitu menjadi serupa dengan Yesus. Dan jika kita sudah menjadi serupa dengan Yesus, berarti sorga yang penuh dengan kebaikan itu sedang terbuka lebar menanti kehadiran kita. Tuhan memberkati. Haleluya. Mari kita berdiri. Haleluya, haleluya. Pegang dada kita dengan tangan kiri, angkat tangan kita dengan tangan kanan kita. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus,
Kami percaya kepada firman-Mu bahwa kami harus sempurna sama seperti Bapa di sorga yang adalah sempurna. Sekalipun kami menyadari secara manusia tidak mungkin kami bisa menuju kepada kesempurnaan. Tapi karena firman Tuhan mengatakan, kami percaya kami bisa jika kami menjalani prosesnya sesuai dengan tuntunan Tuhan. Dan hari ini kami menyatakan diri untuk siap dan bersedia menjalani proses menuju kepada kesempurnaan. Dengan kami memperbaiki hidup keberagaman kami, dengan titik dasar iman kami berpusat kepada Yesus Kristus, dengan kebersediaan kami untuk menunjukkan sikap bakti kami, dengan kami taat, beribadah, menyembah Tuhan, melakukan firman, dengan kami memperbaiki hidup sosial kami, agar kami mampu berperan menjadi garam dan terang dunia, sehingga Yesus dimuliakan dalam hidup kami. Dan kami akan bersedia juga untuk meningkatkan perbuatan amal kami, baik pengorbanan kami kepada Tuhan dan gerejanya, dan juga kepada sesama manusia, serta kebersediaan kami untuk pikul salib, menyangkal diri bahwa hidup kami yang kami jalani sekarang bukan lagi diri kami, tapi Kristus yang ada di dalam diri kami. Terima kasih, kami percaya